untuk sebagaimana tema malam ini, yakni menyambung juang merengkuh masa depan. Jadi menyambung, jadi juhud dan jihad yang mutawasil, yang terus bersambung sinambung untuk mencapai sebuah merengkuh masa depan. Karena memang itulah tujuan utama bagaimana masa depan kita ini punya nilai sejarah yang akan dibaca oleh anak cucu kita. Kalaulah seseorang man la tarikhalah la hadirolah wala mustaqbalalah, seseorang atau siapapun yang tidak punya sejarah, maka la hadirolah, dia tidak akan memiliki masa depan yang disebut dengan sebuah nilai perjuangan, dan la mustaqbalalah, tidak memiliki masa depan. Oleh karena itu, agar perjuangan kita yang terus sambung sinambung ini melahirkan sebuah sejarah untuk bekal generasi-generasi yang akan datang. Sejarah kalau tidak diperingatkan seperti malam ini, ya akan mudah diambil orang, akan mudah diubah, ya akan mudah di apa istilahnya itu, ngomong di pelintir-pelintir itu ya. Nah, ini jadi harus, karena Quran sendiri memberikan pelajaran bagi kita. Faksusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakan kisah-kisah perjuangan, walaupun ayat ini sebetulnya untuk para anbiya dan rasul, tapi kebetulan memang ayat ini dihadapkan pada mereka-mereka yang punya rencana-rencana yang kurang baik. La'allahum yatafakkarun. Nah, ini agar mereka berpikir, jadi tidak pating pecotot, tidak bicara tanpa dasar sejarah. Nah, ini bahkan Rasulullah SAW di dalam surat Hud disebutkan wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bi fu'adak. Masing-masing para nabi dan rasul aku ceritakan pada Muhammad sejarahnya, perjuangannya, pahit getirnya di dalam memperjuangkan agama, untuk menciptakan sebuah sejarah kepadamu Muhammad masing-masing. Apa yang dialami beliau-beliau, kepahitan, kegetiran, caci maki, dan apapun yang dia alami, aku ceritakan. Linutsabbita bi fu'adak, agar semua itu bisa memberikan kemantapan hati perjuanganmu. Oh, yang saya alami ini dulu juga dialami oleh pejuang-pejuang sebelumnya. Jadi bukan suatu hal yang baru. Beliau ini Mbah Kiai Miftahul Ahyar, bahwa untuk sejarah kalau tidak diperingati maka akan mudah dirubah dan diambil orang. Yang kemudian beliau mengaitkan hal ini dengan sejarah dari tokoh-tokoh NU itu sendiri, Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, serta para ulama, para kiai, para santri, dan para pejuang yang ikut andil dalam gerakan 10 November 1945, dan tentu sebelumnya itu dimotori oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang kemudian memunculkan resolusi jihad dalam beberapa poin, yang poinnya itu menyebutkan beberapa hal yang diantaranya seperti yang sudah diketahui oleh sahabat-sahabat, bahwa pada tanggal 22 Oktober 1945, ya, di sana Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memberikan amanahnya, yakni tentang berupa pokok-pokok kaidah tentang kewajiban umat Islam, baik laki-laki dan perempuan, dalam jihad mempertahankan kemerdekaan tanah air dan bangsa. Di mana hasil rapatnya itu ada 5 hal, nanti akan saya tampilkan ya.
Kemerdekaan yang satu, poin pertama, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 itu wajib dipertahankan. Kedua, Republik Indonesia sebagai satu-satunya pemerintah yang sah wajib dibela dan dipertahankan. Dan yang ketiga, musuh Republik Indonesia terutama Belanda yang datang dengan membonceng tentara sekutu Inggris dalam masalah tawanan perang bangsa Jepang tentulah akan menggunakan kesempatan politik dan militer untuk kembali menjajah Indonesia. Keempat, umat Islam, terutama Nahdlatul Ulama, wajib mengangkat senjata melawan Belanda dan kawan-kawannya yang hendak kembali menjajah Indonesia. Kemudian yang kelima, itu kewajiban tersebut adalah jihad, yang menjadi kewajiban tiap orang Islam atau fardu ain yang berada pada jarak radius 94 km, jarak di mana umat Islam diperkenankan sembahyang, jamak dan qashar. Adapun mereka yang berada di luar jarak tersebut berkewajiban membantu saudara-saudaranya yang berada dalam jarak radius 94 km itu. Nah, dan ini bisa dibuka di dalam karyanya Kiai Haji Saifuddin Zuhri dalam judul Berangkat dari Pesantren, dan ini termasuk data sezaman ya, meskipun untuk pembahasan secara detail mengenai resolusi jihad itu dapat ditelusuri di dalam buku resolusi jihad yang disusun oleh Kiai Haji almarhum ya, Romo Kiai Haji Agus Sunyoto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah caption berupa gambar yang diupload di media sosial yang mengutip sebuah pernyataan, di mana pernyataan tersebut disandarkan kepada Rois Am PBNU, yakni Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar. Bunyi pernyataannya kurang lebih begini: jangan jadi orang seperti air yang mengalir, karena bila seperti itu sama saja hidup tanpa adanya tujuan, padahal hidup ini adalah tujuan. Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rois Am PBNU. Saya merasa janggal dengan pernyataan ini, karena pernyataan ini bertentangan dengan logika mantek. Mengapa kemudian air mengalir memiliki konotasi yang negatif? Padahal di mana-mana kita mengidentifikasikan air mengalir dengan konotasi yang sangat positif. Siapa bilang air mengalir tidak punya tujuan? Justru air yang mengalir memiliki tujuan yang nyata, yakni dia mau tidak mau pasti sampai ke muara. Kita semua paham akan itu semua. Kemudian dari kalimat ini, kalau kita ingin mengambil mafhum mukhalafahnya, berarti ketika membangun kesan negatif terhadap air yang mengalir seolah-olah tidak punya tujuan, sama saja kita sedang membangun kesan tentang air yang diam. Justru ketika kita buka bab fikih, Nabi SAW secara sharih, jelas telah melarang kita semua untuk mandi fil ma'ir raqid, di air yang menggenang, atau air yang diam, atau air yang tidak mengalir. Karena air yang diam lebih mungkin untuk terkontaminasi najis. Air yang diam memiliki konotasi yang negatif. Karena mengapa? Makin lama dia diam dan menggenang, makin banyak penyakit yang ada di dalamnya. Dan itu makin mengkhawatirkan. Justru ketika air yang mengalir, tidak ada najis di air yang mengalir. Kita menyebutnya dengan sungai, katakanlah. Sungai yang mengalir. Walaupun dipakai mandi, dipakai nyuci, dipakai buang hajat, apapun aktivitas kehidupan manusia pada umumnya yang dikerjakan di sungai atau yang dikerjakan di air yang mengalir, air itu tetap dihukumi sebagai air mutlak. Karena saking baiknya air yang mengalir tersebut. Air mengalir adalah sumber kehidupan, bahkan sumber nafkah setiap umat manusia. Jadi akan sulit kita membangun konotasi dan kesan negatif terhadap air yang mengalir. Nah, sebaliknya saya mengkhawatirkan ketika memilih diksi negatif terhadap air mengalir, saya khawatirkan ini membangun kesan seolah-olah dalam tanda kutip PBNU hari ini sedang mengalami stagnasi pemikiran. Saya cuma ingin ingatkan bahwasanya air yang menggenang begitu lama, berkutat pada pusaran yang sama, mau tidak mau akan mendatangkan banyak sekali penyakit dan bakteri, dan jangan-jangan memang sudah terkontaminasi najis. Ini perlu diingatkan karena usia Nahdlatul Ulama berdasarkan kalender Qamariyah sudah lebih dari 1 abad, sedangkan berdasarkan kalender Samsiyah
2 tahun lagi usia Nahdlatul Ulama akan genap 1 abad. Dan perlu diingat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan kepada kita semua, setiap 100 tahun akan muncul mujaddid yang akan mendobrak, melakukan pembaharuan demi menguatkan ajaran agama ini. Dan sinyalemen dari Nabi ini bisa kita kaitkan dengan usia 1 abad Nahdlatul Ulama. Dan ternyata ada putra terbaik Nahdlatul Ulama, kiai muda kita, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, yang kemungkinan besar beliau adalah mujaddid di 1 abadnya Nahdlatul Ulama. Beliau telah mendobrak stagnasi berpikir, kebuntuan, kejenuhan yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan para santri, para pemikir bisa bersikap revolusioner, berpikir cerdas untuk benar-benar mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam yang rahmatan lil alamin. Hari ini saya ingin tegaskan, Islam yang dimaksud adalah ajaran yang sifatnya egaliter, di mana kita sama di hadapan Allah. Kita dilahirkan dengan kodrat yang sama sebagai makhluk ciptaan Allah, yang pada akhirnya yang membedakan kita semua bukan kasta, bukan status sosial, bukan pangkat dan jabatan, tapi ketakwaan kepada Allah semata. Inna akramakum indallahi atqakum. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, sudah ada. Betapa mengejutkannya, ternyata Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar justru mengakui tidak ada satupun kitab sezaman yang mencatat tentang keberadaan Ubaidillah atau nenek moyang Ba'alwi yang lainnya. Dengan demikian beliau mengakui tidak ada satupun kitab sezaman yang mengkonfirmasi kebenaran bahwasanya Bani Ba'alwi bisa disebut sebagai dzurriyyat Nabi. Kalau ada yang mengatakan tidak ada yang menyebutkan kitab-kitab kuno yang sezaman, lo memang pada zaman itu Hadramaut itu memang sedang dilanda suatu situasi, termasuk keadaan para penduduknya itu semacam nomaden, berpindah-pindah dari situ ke situ. Jadi sejarah itu tidak kepikir, jadi tidak ada ahli sejarah waktu itu yang nyatet tokoh ini, ulama ini, tidak ada. Abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Baru muncul awal abad ke-7, baru muncul ahli sejarah. Kelima kan tidak ada sejarah. Apa tidak ada orang besar? Ada, tapi pewarisnya yaitu tadi min ahlil badawa, orang-orang badui, orang-orang desa, orang-orang gunung, orang yang selalu berpindah-pindah dari satu tempat. Jadi sehingga ini tercecer banyak sebetulnya tarikh sejarah yang hilang. Jadi termasuk pada abad ke-5, ke-6, awal-awal abad ke-7 ya, Hadramaut ini kan asal usul dari Hadramaut itu memang tidak ada sejarah. Lah kalau kamu minta kitab sezaman, sudah ada. Lah kok minta? Mungkin dia tidak tahu. Jadi yang nantang-nantang minta kitab sezaman mungkin dia tidak tahu atau bodoh. Kalau zaman itu memang tidak ada sejarah, artinya sejarahnya tidak tertulis dengan baik. Bahkan waktu itu Hadramaut itu masuk ke wilayah Arabia, Mamlaka Arabia lah, katakan negara Arab. Jadi tidak ada semacam yang secara tertentu, tidak ada. Baru awal-awal abad ke-7 lahirlah ahli sejarah. Jadi memang tokoh-tokoh saat abad ke-6, ke-5 itu tidak tertulis. Lalu minta apa? Tidak ada memang. Lah kalau yang nantang-nantang suruh bawa kitab yang ada pada zaman itu, pertanyaannya, kamu itu orang pintar apa orang bodoh? Berarti ngelencermu kurang adoh ya, ngelencermu, pelesirmu itu kurang jauh. Apa tidak tahu situasi pada abad ke-5, ke-6 itu situasi kok minta-minta
Iya cukup, apalagi kalau masalah nasab itu sebetulnya ya, yang sudah masyhur dalam fikih-fikih kita itu cukup istifad syuhra wal istifadah. Kalau tokoh-tokoh masyarakat sudah masyhur di situ, mengakui sampai beliau-beliau itu wafat, ya, wafat, tidak ada yang ingkar, tidak ada yang menolak lah, tidak ada. Loh, kalau namanya menolak ya ada orang, tapi nolaknya itu bener apa bohong-bohongan? Nolaknya itu nolak yang batil, karena godob-godoban, karena benci-bencian, karena tidak berdasar ilmu, ya itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirnya kita sudah bersama-sama menyaksikan, menyimak dan juga mendengarkan video yang sudah kita saksikan bersama. Dan insya Allah ketika kita menontonnya dari awal sampai akhir dengan tenang, dengan khusyuk, tentunya kita akan mendapatkan poin-poin yang sudah disampaikan pada video tersebut. Dan tentunya insya Allah kita akan mendapatkan banyak sekali wawasan-wawasan baru yang akan kita dapatkan. Jadi, bagaimana tanggapan para netizen yang budiman terhadap video yang sudah kita saksikan bersama? Silakan tulis di kolom komentar. Oke, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan dan kekhilafan, dan terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir di channel Mencari Kebenaran. Semoga apa yang kita lihat, apa yang kita simak, apa yang kita saksikan, Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, dan tentunya segala sesuatu apapun yang akan kita lakukan, Allah berikan petunjuk, kemudahan, kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung, yaitu dengan cara subscribe, di like, di komen, dan di share, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.